Andre boleh, silakan. Halo teman-teman, kenalin nama gue Andre. Nama gue Gimana gimana kabar kalian nih? Mungkin selama seminggu ini ada yang baik, ada yang buruk. Boleh coba di chat di grup ya. Kodi. Di ini di chat. Oke, kita tunggu ya. Nge-mute, Bre. Oke, kayaknya baik semua ya. Oke, coba Elvis, coba cari kira-kira siapa nih yang kita mau tanyain kabarnya. Kayaknya yang cuma ngetik baik biasa aja. Itu yang namanya Feby Jayali. Feby, Ya, Feby Jayali. mau apakah Anda bersedia untuk bercerita? Iya, kira-kira baiknya kenapa nih gitu. Halo, Oh, Feby Jayali, Feby ini, ya ampun. Feby. Gue nggak tahu loh. Saya juga nggak kenal. Ya bersyukur lah kayak selama seminggu ini masih diberi kesehatan sama Tuhan kayak gitu. Masih bisa hidup gitu. Terus masih diberi kesempatan untuk merayakan ulang tahun papaku ya kemarin. Udah, Feb? Iya. Oke, Jadi ya thank bersyukur you. lah. Thank you, Feb. Thank you. Oke, teman-teman. Ada yang tahu gak temanya hari ini tuh apa? Boleh bantu di chat ya. Ada yang tahu temanya hari ini apa? Kuasa doa. Oke ya, teman-teman, dari kecil hingga saat ini kita ngerasa doa itu apa sih buat kita? Apakah doa itu cuman sekedar pengharapan, kayak kita mau minta sesuatu kita baru doa gitu? Apa doa itu cuman rutinitas, kayak kita di gereja gitu disuruh berdoa kan, terus ikutin kata-katanya? Atau bahkan kita nggak ngerti gitu sampai sekarang doa itu sebenarnya apa sih? Gitu ya. Nah, teman-teman, kita mau coba renungkan doa itu seperti apa sih melalui lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di
Teman-teman pernah gak sih kayak doain teman kalian, sahabat kalian, keluarga? Soalnya kan seringkali kita melupakan Tuhan kalau kita lagi seneng. Ingatnya tuh kadang kayak lagi susah, sedih gitu-gitu kan. Mari kita meminta pengampunan dari Tuhan dengan menyanyikan lagu Memulihkanku. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku, hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terikat oleh kesenangan pada akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, maafkan setiap kami ya Tuhan. Kami manusia berdosa Tuhan. Ketika Tuhan kami sering lupa akan Engkau. Ketika kami Tuhan sering egois memikirkan diri sendiri Tuhan. Kita selalu memikirkan tentang kita Tuhan, tentang kita sendiri Tuhan, bukan tentang Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan melalui lagu ini Tuhan, setiap kami juga boleh Tuhan diingatkan untuk selalu dimurnikan Tuhan. Selalu kami boleh bertujuan kepada Engkau saja Tuhan. Maafkan setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh terus belajar Tuhan untuk enggak memikirkan diri sendiri, melainkan tertuju kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu setiap kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, gua ada ayat bagus nih. Ayatnya tuh 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Mari kita buka bersama. Ya. Saya bacain ya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematikan kuasa maut dan mendapatkan hidup yang tidak dapat binasa. Dari ayat itu tuh, teman-teman tahu nggak sih, sebenarnya tuh kita tuh diciptakan sama Tuhan tuh pasti punya
maksud lain gitu, kayak ada tujuannya. Kita tuh kadang seringkali berdoa sama Tuhan, kenapa kalau ada orang yang di atas kita, kenapa kita di bawah. Sebenarnya tuh, tapi tuh sebenarnya Tuhan tuh punya rencana buat kita gitu ke depannya. Mari kita nyanyikan lagu Ku Ada. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ko William Andreas.
tentang apa itu kuasa doa gitu. Yuk kita persilakan kepada Ko William. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan agar kami mengerti firman-Mu, secara khusus hamba-Mu yang lemah ini. Kiranya Tuhan yang rapi, sehingga hamba-Mu dengan persiapannya ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak remaja di GKI Perniagaan. Tuhan, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar kebenaran firman di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Tema kita adalah kuasa doa. Ya. Dan kita akan melihat pembahasan kuasa doa ini dari kisahnya Samuel ya. Kita akan lihat beberapa cuplikan-cuplikan dari kisah Samuel, tetapi tidak bisa melihat semua cuplikan kisah Daniel karena sangat luas sekali ya. Nah, saya akan memulai dengan pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah, siapa di sini yang rajin berdoa? Boleh kasih reaction. Siapa di sini yang rajin berdoa? Saya mau lihat nih. Kasih reaction apa saja. Oke, syukur ada. Oke, ya, thank you untuk responnya. Secara umum meresponi itu ya. Oke, akhirnya saya bertanya lagi nih untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah doa itu? Nah, saya mau tanya nih. Yang pertama kepada Luis deh. Luis. Halo Luis, apakah bisa on mic-nya? Unmute. Halo Luis. Saya kok. Ya, apakah doa itu Luis? Kalau menurut saya pribadi sih doa itu kita kayak berkomunikasi, sharing gitu, kayak kegiatan sehari kita gitu kepada Tuhan. Oke. Menyampaikan pesan hati kita. Menyampaikan pesan hati kita, berarti komunikasi kita dengan Tuhan ya. Thank you Luis ya. Oke, saya tanya lagi satu orang lagi. Feby Jayali deh. Oke Feby. Apa doa itu? Doa makanan orang beriman. Tanpa doa iman kita mati. Oke, berarti ini suatu yang inti ya, yang primer gitu ya, makanan gitu ya. Tanpa makanan, tanpa doa, orang percaya akan mati ya. Satu lagi deh, Sony Durrenovasi. Halo kok. Halo. Apa doa itu? Apa ya? Kegiatan kita berbicara sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Berbicara dengan Tuhan ya. Akhirnya saya bertanya nih, berapa kali sehari kamu berdoa, berbicara dengan Tuhan? Son. Kalau saya pribadi sih kayak sekali di sehari sekali. Sekali itu di doa makan dihitung nggak? Oh enggak, kalau yang benar-benar kalau doa makan dihitung doa nggak itu? Kalau dihitung sama doa makan mungkin 3 kali kok. Oh 3 kali, makan berarti 2 kali ya? Oke. Thank you untuk teman-teman ya responnya ya. Dan kita melihat bagaimana, dan saya ingin mengutip ya menurut definisi dari teman-teman ya terlebih dahulu. Jadi saya meminjam istilah dan jawaban dari teman-teman mengenai apa itu doa, yaitu komunikasi, berbicara dengan Tuhan ya, mengungkapkan isi hati Tuhan yang primer, yang kita butuhkan. Tanpa berdoa kita mati ya, mati secara rohani ya, seperti itu. Nah, saya melihat juga ada survei yang dilakukan oleh Bilangan Riset. Nah, surveinya seperti ini, ada 3 hal gitu. Saya ambil dari Instagramnya Bilangan Riset. Yang pertama adalah seperti ini. Dikatakan hanya 40,2% orang muda Kristen tuh yang benar-benar merasa hubungannya dengan Tuhan baik-baik saja.
Ya, ingat di sini poin pentingnya hanya merasa. Kita belum tahu kebenarannya ya. Berarti juga kalau kita melihat survei ini, tidak sampai setengah dari responden yang diwawancarai itu merasa hubungannya baik dengan Tuhan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah hanya 41,8% orang muda Kristen Indonesia, bukan di GKI, ya maksudnya Gereja Kristen Indonesia ya, tetapi secara umum ya ada respondennya di situ. Di situ dikatakan hasil dari responden di akhir 2017 ada 4.095 dari 42 kota dan kabupaten yang tersebar ya. Jadi responden ini yang mewakili orang Kristen muda di Indonesia ya. Dia katakan bahwa 41,8% yang merasakan persekutuan yang akrab dengan Tuhan ya. Jadi sesuai dengan definisi teman-teman mengenai doa ya, bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Salah satunya ya pasti ya dengan doa. Dan sekali lagi ini nggak sampai 50%. Dan yang menariknya dikatakan selanjutnya ada 1 dari 4 orang muda Kristen Indonesia tidak benar-benar merasakan bahwa Tuhan menolong mengatasi masalah yang dihadapinya. Mungkin kalau kita riset ini diadakan tahun 2021, mungkin akan meningkat ya. Ini kan diadakan 2017 ya, sebelum pandemi gitu. Kalau sudah pandemi mungkin ya dugaan saya meningkat angka ini. Mungkin 2 di antara orang muda Kristen itu tidak merasakan Tuhan menolong dia. Ya, mungkin dia merasa ya orang tuanya sakit, dipanggil Tuhan, orang tuanya gagal ya dalam pekerjaan, nilai dia bobrok dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita melihat survei ini, kita melihat akan realitas kenyataan anak muda yang masih sedikit bersekutu, memiliki hubungan berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Jadi orang Kristen itu tidak berarti 100%, ya, bahkan di bawah 50% berelasi dengan Tuhan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan doa akhirnya? Apa sih kuasa doa itu sebenarnya? Dan kita akan belajar mengenai doa dan kuasa doa dari kisahnya Samuel. Dan saya akan menjelaskan yang pertama. Seperti ini, teman-teman. Ya. Doa bukanlah hanya sekadar respons psikologis manusia. Nah, ini penting ya. Tetapi merupakan sebuah inisiatif yang Allah terlebih dahulu kerjakan dan gerakkan. Sekali lagi ya, doa bukanlah hanya sekadar respons psikologis manusia, tetapi merupakan sebuah inisiatif yang Allah terlebih dahulu kerjakan dan gerakkan. Nah, saya jelaskan dulu nih, contoh dari doa yang hanya sekadar respons psikologis, seperti ini ya. Siapa di sini yang takut dengan kecoa terbang? Saya dulu takut ya ketika seumuran kalian ya. Atau siapa di sini yang takut dengan tikus? Ya. Nah, saya sebenarnya sih nggak terlalu takut dengan tikus ya. Jadi di tempat tinggal saya yang dahulu ya, sebelumnya saya nggak tinggal sini, sebelum tempat lain gitu. Jadi ada beberapa tikus yang dapat masuk ke dalam rumah dengan caranya, beberapa cara gitu, bisa dari atas, bisa dari bawah. Serem sekali ya. Seram sekali. Akhirnya singkat cerita, saya pasanglah perangkap tikus dengan lem tikus. Ya, saya beli lem tikus, terus saya potong kardus, saya kasih lem tikus banyak gitu. Dan akhirnya tikusnya nempel di sana. Tetapi tikusnya masih hidup, teman-teman. Dia meronta-ronta untuk lepas. Tapi sebenarnya ya, dari bacaan lem tikus itu dikatakan bahwa tikus itu tidak mungkin lepas dari lem ini. Lem ini kuat. Tetapi respons psikologis saya tetaplah takut, deg-degan,
tidak berani. Ya, padahal tinggal angkat aja. Tapi ketika tikus itu goyang, saya takut gitu. Ya. Terus saya dalam hati, semoga aman, semoga nggak lepas. Nah, apakah ini doa, teman-teman? Ini bukan doa. Karena di luar Kristen pun, ataupun orang yang tidak percaya Tuhan pun bisa melakukannya. Seperti kayak gini. Dengan mengatakan semoga aman, semoga nggak lepas. Ya. Jadi pengharapan ini kita melihat kalau doa didefinisikan hanya sebagai pengharapan saja. Orang tidak percaya Tuhan pun bisa berharap, walaupun berharapnya bukan kepada Tuhan. Misalnya contoh lagi ya, ujian terus takut nggak lulus. Terus kita berkata semoga lulus, semoga beruntung ya. Orang-orang ateis tidak percaya Tuhan pun bisa mengatakan demikian gitu. Ya. Ketika takut, semoga aku aman, semoga aku jauh dari kecelakaan. Dan doa itu bukan sekedar pengharapan seperti ini, bukan pengharapan dari respon psikologis kita, tetapi adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Allah itu sendiri. Oke teman-teman, nah kalau kita melihat dari kisahnya Samuel, dalam kitab 1 Samuel di pasal berapa dikatakan bahwa Samuel berdoa? Ya ini pada 1 Samuel 7 ayat 5. Yuk kita buka sama-sama. 1 Samuel 7 ayat yang kelima. Di situ dikatakan seperti apa? Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Jadi dari 1 Samuel ini dicatat awalnya di pasal yang ke-7 ayat 5 ini, bahwa Samuel itu berdoa. Ya. Kondisi atau konteks pada saat itu, orang Israel diajak Samuel untuk berdoa kepada Tuhan, untuk bertobat, untuk beribadah hanya kepada Tuhan, dan harus meninggalkan dewa Baal dan dewa Asitoret. Ya, kita baca di ayat-ayat sebelumnya tuh di pasal yang ke-7. Meskipun ya baru di pasal 7 dikatakan pertama kali bahwa Samuel berdoa kepada Tuhan, bukan berarti sebelum-sebelumnya Samuel tidak berdoa ya. Namun kalau kita melihat dari pasal 4 sampai pasal 6, orang Israel ya, ini bukan Samuel, orang Israel itu mengalami tekanan pergumulan di mana mereka berperang dengan orang Filistin. Tabut Tuhan dirampas, yuk kita buka, lihat aja pasal 4 sampai pasal 6. Tabut Tuhan dirampas, bahkan tabut Tuhan tersebut ada di tanah Filistin. Waduh. Tabut Tuhan itu kan simbol kehadiran Tuhan gitu, tapi dirampas dan dibawa ke tanah Filistin. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana respons orang Israel ketika menghadapi kesulitan tersebut, pergumulan tersebut? Apakah berdoa? Tidak dinyatakan mereka berdoa atau tidak di pasal 4 sampai 6 ini. Yang ada adalah respons mereka hanyalah respons psikologi semata. Ya, kita lihat nih dalam pasal 4 ayat 12. Ya, kita baca ya. 1 Samuel 4 ayat 12. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran. Ya, responsnya adalah lari. Dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Nah, ini respons apa nih teman-teman? Ya, dengan pakaian terkoyak dengan tanah di kepalanya. Ini respons berkabung. Ya. Dan kalau kita baca juga ayat 13, ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu. Sebab hatinya berdebar-debar. Ya, respon psikologis ya. Berdebar-debar seperti saya tadi deg-degan lihat tikus gitu ya. Kalau ini lebih parah memang kondisinya. Berdebar-debar karena tabut Allah itu, ya, tabut Tuhan itu dirampas. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Berteriak, itu respon psikologis. Seolah-olah mereka tuh minta tolong, tetapi apakah mereka berdoa? Tidak. Dan kita melihat juga ayat 17. 1 Samuel 4 ayat 17.
Jawab pembawa kabar itu. Orang Israel melarikan diri. Takut ya. Jadi responsnya adalah lari gitu. Namun berbeda sekali ya dengan Samuel. Samuel dicatat itu dia berdoa kepada Tuhan. Secara khusus di pasal yang ke-7. Akan tetapi nih, kalau kita melihat dalam pasal yang ketiga, yang pertama kali berkomunikasi itu siapa? Teman-teman. Ayo. Kira-kira nih, siapa yang berkomunikasi pertama kali di pasal yang ketiga? Tuhanlah yang pertama kali berkomunikasi kepada pada Samuel ya. Dalam pasal 3 ayat yang keempat saya bacakannya. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapak. Ya. Kalau kita melihat respon Samuel pertama kali ketika dia mendengar suara Tuhan adalah respons yang tidak tepat. Tidak tepat ya, karena dia belum pernah mendengar suara Tuhan. Ya, nanti ada ayatnya itu. Maka Samuel menjawab, ya Bapak. Bukan ya Tuhan ya. Dia akhirnya menanggap kiranya Eli yang memanggil dia. Maka dalam ayat 5 dikatakan bahwa Samuel itu lari kepada Eli. Ya, kita baca tuh di ayat yang kelima ya. Nah, kejadian ini berulang sampai 3 kali, namun respon Samuel tetap belum tepat. Sampai kepada Eli bantu Samuel dan berkata di ayat yang ke-9. Kita baca ayat yang ke-9 ya. Bentar. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Ya, jadi Eli membantu dan Eli tahu itu suara Tuhan. Ya. Ya, kemudian Samuel tidur. Dan pada ayat 10 dikatakan, lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Ya, akhirnya selanjutnya di ayat 11-14 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarkan akan bising kedua telinganya. Ya, dan seterusnya gitu. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat yang kita baca ini? Yang pertama adalah Tuhanlah yang berinisiatif berkomunikasi dengan manusia pertama kali. Jadi doa itu adalah Tuhan yang berinisiatif berkomunikasi dengan kita, memanggil kita. Tanpa Tuhan pertama kali memanggil kita, kita tidak mungkin berkomunikasi dengan Tuhan. Apapun kondisinya, psikologis responsmu apa, tapi kita tidak mungkin mencari Tuhan ataupun berkomunikasi dengan Tuhan tanpa Tuhan yang pertama kali memanggil kita. Berkomunikasi pertama kali dengan kita. Dan yang kedua adalah manusia itu tidak memiliki kemampuan atau faculty di dalam diri untuk berdoa. Tidak ada. Memang setiap manusia itu punya semacam hati yang berharap gitu. Ya, ini filsuf mengatakan bahwa setiap hati manusia itu memiliki desire untuk berharap, akan tetapi harapannya bukan berarti itu berdoa dan merespon kepada Tuhan dengan benar. Karena sekali lagi manusia itu tidak punya sebenarnya kemampuan yang baik gitu untuk mencari Tuhan, ya karena dosa itu sendiri. Dan yang ketiga adalah dalam pergumulan hidup manusia, belum tentu manusia itu berdoa kepada Tuhan, walaupun mereka seakan berdoa nih, berharap nih, berkomunikasi nih, tetapi doanya hanyalah sebuah respons psikologis.
mereka dan belum tentu doa itu doa yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir adalah di dalam poin yang pertama ini. Sehingga benarlah poin ini bahwa doa bukanlah sekadar respon psikologis, tetapi merupakan inisiatif yang Allah terlebih dahulu kerjakan dan gerakan. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya. Yang pertama adalah kita pasti memiliki respon psikologis. Ya, ketika kita menghadapi masalah nih, menghadapi ujian, menghadapi pergumulan, ya ini takut, sedih, kecewa, ataupun ketika kita menghadapi hal yang baik, kita meresponnya dengan tersenyum, sukacita. Namun jangan sampai hanya berhenti di situ saja. Mari kita dengan sungguh berdoa kepada Tuhan. Mari kita lihat kondisi-kondisi yang kita alami sebagai ya kondisi yang kita alami itu sebagai kesempatan yang Tuhan gerakkan dan berikan kepada kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Jadi contohnya ya ketika kita ingin dalam menghadapi ujian, ketika kita bercita-cita untuk melakukan sesuatu, mungkin ada perasaan gentar, takut. Nah, kita lihat tuh gentar dan takut respon psikologis itu sebagai sebuah kesempatan di mana Tuhan tuh memanggil kita untuk berkomunikasi dengan Dia. Oke? Jadi bukan sesuatu yang otomatis, tetapi sebagai suatu kesempatan. Disitulah kesempatan untuk kita ambil untuk kita tuh berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan sedang memakai perasaan kita itu untuk kita mencari Tuhan. Oke, itu yang pertama ya. Dan yang kedua adalah doa bukanlah sekadar berkata-kata. Tetapi doa adalah kesempatan kita berelasi dengan Tuhan. Jadi doa itu tidak hanya sekadar komunikasi dengan Tuhan. Tetapi juga adalah kesempatan untuk kita berelasi dengan Dia gitu. Jadi ini bukan sekedar soal kata-kata. Ya. Dan kalau kita kembali melihat pertama kali Tuhan berkomunikasi kepada Samuel di pasal yang ketiga dengan memanggil Samuel. Namun ketika Samuel merespons komunikasi itu dengan perkataannya Bapa, apakah Tuhan merespon balik perkataan Samuel itu? Tidak toh. Kenapa tidak? Nah, nanti coba saya ajak diskusi ya. Pertanyaan kayak gini, mengapa Tuhan tidak merespons perkataan Samuel? Ya, padahal Samuel itu langsung segera menjawab panggilan Samuel itu. Boleh satu orang, saya tanya. Darren. Mengapa Tuhan tidak merespon perkataan Samuel? Oke. Di pasal yang ketiga. Bingung sih kok. Nggak tahu. Oke. Thank you. Ini yang selanjutnya. Oke, saya tanya ini aja lah. Angela M. Mengapa? Karena Samuel kirain itu suara bapaknya, bukan suara Tuhan. Ya, berarti dia mengharapkan apa? Oke. Apa ya? Thank you. Ya, tapi itu hal yang baik ya. Dari sinilah saya bantu ya, jelaskan. Tuhan itu artinya butuh respons yang tepat. Ya, ini respons yang mengenal siapa yang memanggil itu. Nah, itulah komunikasi dan berelasi. Ya, ngerti ya teman-teman? Misalnya kayak gini, ya. Misalnya contohnya kayak gini. Misalnya mamamu memanggil kamu. Feby, gitu ya. Terus Febinya menjawab, iya dek. Kalau mamamu pasti ngomong, ya bukan aku, atau akhirnya bukan lagi. Mungkin dia akan diam gitu. Dia akan panggil lagi. Ya seperti ini juga. Artinya Tuhan memanggil dan Tuhan butuh respons yang tepat.
Nah, respons yang tepat itu adalah membutuhkan pengenalan. Ya. Dan dalam 1 Samuel 3 ayat 7 memang dijelaskan seperti ini. Kita baca ya. 1 Samuel 3 ayat 7 dikatakan apa? Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi dia tidak tahu. Ini suara siapa? Yang dia tahu nih, yang sering memanggil dia Samuel itu Eli gitu. Jadi memang pengenalan akan Tuhan dibutuhkan di dalam respons yang tepat di dalam relasi dengan Tuhan. Dan memang pengenalan akan Tuhan merupakan inisiatif dan pekerjaan Tuhan itu sendiri. Tanpa Roh Kudus yang bekerja, melahirbarukan kita, tidak mungkin kita kenal Yesus, tidak mungkin kita percaya Yesus ya. Ya, ini langsung konteks saat ini ya. Nah, dalam pengenalan kita dengan Tuhan, pasti akan terus berproses seiring relasi kita dengan Tuhan ya. Nah, hal inilah yang juga dialami oleh Samuel, teman-teman. Kalau kita melihat arti nama Samuel yang pertama kali ya, dikatakan Allah mendengar. Dan kita melihat bagaimana proses pengenalan Samuel dan relasi Samuel dengan Tuhan adalah proses yang awalnya adalah mendengar suara Tuhan. Jadi Samuel itu adalah Allah yang mendengar, karena ibunya itu berteriak minta kepada Tuhan dan Tuhan mendengar, akhirnya diberikanlah nama Samuel. Tetapi proses pengenalan Samuel dan relasi Samuel dengan Tuhan adalah diawali dengan proses mendengar suara Tuhan. Menarik ya. Jadi proses pengenalan dan relasi kita kepada Tuhan adalah harusnya terlebih dahulu mendengar. Kalau Samuel memang mendengar suara Tuhan langsung, ya, suara Tuhan langsung ya. Namun bagaimana dengan kita nih? Bagaimana cara kita itu mendengar suara Tuhan? Yaitu dengan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis. Ya. Jadi kita ingin mengenal Tuhan dan kita ingin berelasi dengan Tuhan, semakin berproses mengenal Tuhan adalah melalui membaca dan menghidupi firman Tuhan. Itu yang kedua. Jadi doa itu tidak hanya sekedar soal kata-kata. Kita ngomong kepada Tuhan, jangan anggap itu sebagai doa. Tetapi yang dibutuhkan di dalam doa adalah pengenalan. Yang dibutuhkan adalah relasi dengan Tuhan. Dan kita siap untuk mendengar firman Tuhan yang akan mengubah kita. Makanya inilah poin yang ketiga. Berbicara tentang tema kita mengenai kuasa kuasa doa bagi kita bukanlah untuk mengubah rencana Tuhan, tetapi sebenarnya untuk mengubah kita. Ya, kuasa doa itu bukan kita minta A dan Tuhan punya planning B, tetapi kita minta Tuhan ubah planning itu. Enggak itu. Tetapi kuasa doa yang sebenarnya adalah di dalam doalah Tuhan mengubah kita. Ya, kita melihat nih dari kisah Samuel dulu ya. Samuel itu awalnya tadi dikatakan di dalam 1 Samuel 3 ayat 7. Belum mengenal Tuhan kan? Yang selanjutnya identitas Samuel itu akhirnya semakin meyakini dia adalah miliknya Tuhan. Bahkan Tuhan menjadikan dia seorang nabi. Ya, itulah yang dikatakan di dalam pasal 3 ayat 19-20. Saya bacakan ya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman yang dibiarkan gugur. Maka tahulah seluruh dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan menariknya, Samuel akhirnya diubahkan Tuhan terus semakin dewasa dalam memimpin dan berani memimpin Israel untuk bertobat. Nah, ada satu kasus nih ya. Samuel awalnya kesal ketika orang Israel meminta raja.
Ya, kita tahu tuh sama-sama. Ya, orang Israel meminta seorang raja dan Samuel kesal. Tapi Tuhan ajarkan apa? Untuk dia tidak perlu kesal. Ataupun menjadi hakim atas orang Israel. Ngapain dia kesal gitu? Karena sebenarnya yang mereka tolak, orang Israel tolak adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ini di dalam pasal 8 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan aja ya. Waktu mereka berkata, berikanlah kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel, ya ini doa ya, kepada Tuhan gitu. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Tetapi respon Tuhan apa? Ya udah, dengarkan aja mereka. Nah, akhirnya melalui pengalaman itu, Samuel menjadi nabi yang semakin bijaksana. Dalam menegur, secara khusus menegur Saul yang telah melanggar firman Tuhan di dalam pasal 13 ayat 11 sampai 15. Ya. Saya bacakan aja. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ini kesalahan dari Saul. Kata Samuel di ayat 13 kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan memilih seorang yang berkenan di hatinya. Jadi di sini Samuel kita melihat semakin dewasa, semakin bijaksana di dalam merespons. Ya, bukan take personal, menganggap dirinya playing God, jadi Tuhan, tetapi dia melihat kali ini bahwa Tuhan punya rencana. Dia melihat Tuhanlah yang menjadi hakimnya, ya, dan masih banyak lagi. Jadi di dalam proses berdoa, Samuel ini akhirnya Tuhan terus ubahkan. Ya. Jadi kita lihat di sini doa itu adalah relasi, ya. Yang awalnya diawali oleh Tuhan yang berinisiatif, ya, dan kita melihat kuasa doa itu bukanlah akhirnya mengubah rencananya Tuhan, enggak, tetapi mengubah hidup kita. Nah, apa saja yang diubah Tuhan kepada hidup kita? Kita semakin menyadari yang pertama adalah kita adalah miliknya Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita. Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang telah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus. Ya. Semakin menyadari. Jadi kita berdoa itu dengan ungkapan syukur, dengan keyakinan. Ya enggak? Dan yang selanjutnya, kita semakin berproses akhirnya mematikan dosa. Ketika kita menyadari Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kudus dan kita berelasi, bukan hanya soal berkata-kata kepada Tuhan yang kudus, akhirnya membawa kita tuh punya desire untuk mematikan dosa, meninggalkan dosa dan hidup taat kepada Tuhan. Ya enggak? Ya, selanjutnya kita semakin belajar untuk berubah dan semakin bergantung sama Tuhan. Ingin terus berelasi dengan Tuhan, desire, keinginan untuk berelasi kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan. Dan kita semakin belajar mencintai yang apa Tuhan cintai. Nah, itu menarik tadi, liturgos ya. Tadi kalimat-kalimat transisi dan lagu yang dipilih baik ya. Nah, disinilah kita belajar untuk mencintai apa yang Tuhan cintai. Susah loh. Kita misalnya pengen ini, kita berdoa dengan sungguh, tetapi yang Tuhan berikan lain. Artinya apa? Ya Tuhan pengen kita melakukan ini.
Dan kita belajar untuk apa? Mendoakan orang lain. Dan Tuhan mencintai, mengasihi orang lain itu, dan di sini kita belajar untuk mengasihi orang lain juga. Ya kan? Kita terus berubah nih. Jadi bukan doa yang egosentris lagi. Dan kita semakin ingin dan sukacita diatur oleh Tuhan, bukan lagi mengatur. Ya, seperti lagu sekolah minggu, susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Ini di dalam kemanusiaan yang berdosa. Tetapi ketika kita terus berelasi dengan Tuhan, kita semakin melihat, aku ini hamba, Tuhan itu Tuhan, dan aku mau diatur oleh Tuhan. Ya. Jadi saya akan tutup apa yang menjadi langkah praktis untuk kita lakukan. Yang pertama, ya, ini yang pertama, latih kesadaran di dalam berdoa. Maksudnya apa? Maksudnya jangan asal berdoa, teman-teman. Jangan asal berkata-kata. Latih dirimu sadar kamu sedang berdoa. Jangan template. Jangan kayak mantra. Doa itu relasi. Sadar kamu sedang berdoa, berelasi sama Tuhan. Jadi kita belajar menyadari apakah selama ini doaku banyaknya hanyalah kata-kata kepada Tuhan saja, ataukah doaku memang relasi yang sungguh kepada Tuhan. Yuk, latih ya, sadar. Ketika berdoa itu sadar, ya, awake ya, bukan asal ngomong ya. Yang pertama. Yang kedua adalah belajar menyelidiki motivasi doa. Mari kita selidiki, apakah kita belajar mencintai apa yang Tuhan cintai dengan menyelidiki doa kita. Apakah doa kita lebih egois tentang diri kita? Yang kita doakan ya diri kita, keinginan kita, hawa nafsu kita. Doa yang berpusat kepada diri, atau doa kita harusnya berpusat pada firman. Akhirnya di dalam firman lah kita tahu apa yang Tuhan cintai. Aku harus mengasihi orang lain, harus mengasihi, mendoakan orang lain, harus berdoa untuk menanggalkan dosa, mencintai yang apa Tuhan cintai, ya kan? Ya selanjutnya, ya belajar kenal diri dan kenal Tuhan dalam doa. Jadi mari selidiki apakah doa kita selama ini adalah doa yang menuntut saja. Seolah-olah kita Tuhan dan Tuhan itu hanya jadi jongos ataupun pembantu kita. Nah kita selidiki nih, apakah doaku nih kata-kata yang minta-minta doang, menuntut-nuntut doang. Misalnya doa kita tiap malam nih, Tuhan aku mau jadi pacar dia Tuhan. Atau Tuhan aku mau kaya, aku mau nilai bagus. Gitu-gitu aja tanpa relasi ya. Minta-minta aja, apakah ini doa? Enggak. Ya. Jadi belajar kenal diri dan kenal Tuhan. Ya. Bagaimana tadi Samuel yang awalnya nggak kenal Tuhan, akhirnya berproses mengenal Tuhan, berproses berelasi dengan Tuhan, berproses akhirnya diubahkan Tuhan. Akhirnya dia mengatakan, ya Tuhan, inilah hambamu. Walaupun ini awalnya tidak dengan pengenalan yang baik ya, tetapi dia berproses mengenal Tuhan lebih baik lagi. Ya. Jadi Tuhan harusnya yang muliakan di dalam doa kita. Mari di dalam doa kita semakin belajar kenal diri, kenal Tuhan. Kita mengenal diri kita adalah manusia yang berdosa, manusia lemah. Mari kita memohon dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Raja di atas segala raja. Tuhan pencipta maha kuasa. Jadi jangan main-main. Tetapi Tuhan kita juga adalah Tuhan yang adalah Bapa yang sayang kepada kita. Juru selamat kita. Allah yang mengasihi kita. Jadi kita belajar jujur di dalam doa kita. Ya, jujur, belajar jujur kepada Bapa kita yang sayang kepada kita. Sehingga kita belajar juga untuk mau diubahkan oleh Tuhan. Ya.
kiranya 3 poin ini. Yang pertama, latih kesadaranmu dalam berdoa. Doa itu sadar, jangan diulang-ulang, jangan otomatis. Kita sadar, kita berdoa kepada siapa. Belajar menyelidiki motivasi doa. Apakah doa untuk diri atau doa untuk mencintai yang apa Tuhan cintai. Dan yang ketiga adalah belajar kenal diri dan kenal Tuhan dalam doa. Akhirnya hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Ya, kita akan tutup dalam doa. Minta Nawu untuk tutup dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh sama-sama beribadah melalui online. Tuhan, kami tahu ketika kami berdoa seringkali kami punya motivasi yang kurang tepat, atau mungkin kami juga terlalu banyak menuntut apa mau kami. Tuhan, kami mau belajar untuk benar-benar berelasi dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan dalam kehidupan kami melalui doa. Tuhan, kami meminta belas kasihan pada Roh Kudus untuk boleh menggerakkan kami, untuk boleh membangun doa kami dengan motivasi yang benar, dengan kesadaran yang benar, dan kami boleh lebih mengenal diri kami dan mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh dibawakan oleh Kak Will. Kiranya Tuhan kami boleh terus belajar di dalam masa muda kami, bahkan sampai kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan sikap berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Oke, halo teman-teman. Sekarang kita ingin berdoa syafaat dan kita ada beberapa pokok doa hari ini. Yang pertama kita ingin mendoakan kawan-kawan kami yang ada di Afghanistan karena untuk yang nggak tahu, mereka baru aja dikuasai oleh Taliban, yaitu seorang grup ekstremis. Dan apa yang terjadi saat mereka sudah mulai dikuasai, banyaknya hilang-hilang hak-hak bagi kaum perempuan. Contohnya perempuan harus kerja dari rumah dan mereka akan dikawin paksa. Selain itu adanya juga peledakan bom di airport Kabul yang membunuh kurang lebih 100 orang dan juga penutupan airport Kabul. Jadi masyarakat Afghanistan ini tidak bisa keluar dari negara. Dan juga ada peningkatan kekerasan negara, juga lain-lainnya. Jadi apa yang kita ingin doakan? Kita ingin mendoakan agar pemberian kekuatan, ketenangan, dan keamanan untuk para masyarakat Afghanistan. Kita juga ingin mendoakan untuk pihak-pihak yang membantu mereka, dan juga memberikan resolusi terbaik untuk masalah ini. Untuk pokok kedua, kita ingin mendoakan untuk Indonesia, untuk pemerintahan dan para pemimpin bangsa lain-lainnya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, apalagi dengan masa susah ini. Dan kita juga ingin mendoakan terus untuk masalah dari COVID-19 yang terus terjadi di Indonesia, walaupun kita sudah melihat dari beberapa minggu ini terjadinya penurunan kasus.
tapi tentu saja kasus-kasus itu masih sangat besar dan kematian juga masih sangat besar. Jadi kita ingin mendoakan agar lebih terkendali. Kita juga ingin mendoakan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tentu saja ekonominya membaik, dan juga untuk rencana PPKM yang sudah diturunkan agar semua masyarakatnya dapat memenuhinya dengan baik, dan juga rencana tatap muka untuk sekolah-sekolah agar semuanya akan berjalan dengan lancar dan tidak memperburuk COVID-19. Dan yang ketiga, kita ingin mendoakan untuk gereja kami, untuk mendoakan untuk gereja kita supaya semua acara yang sudah direncanakan agar berjalan dengan lancar maupun dari KA atau bateria, dan untuk agar gereja kami kita dapat menjangkau lebih banyak orang lagi. Dan yang terakhir, kita juga ingin mendoakan untuk keluarga dan teman-teman kita yang sedang melewati masalah apapun, dari keuangan, kesakitan, atau masalah pribadi. Kita ingin mendoakan semua. Oke. Jadi mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengukuhkan kami hari ini walaupun melalui Zoom, tetapi kami bersyukur bisa berkumpul setiap minggunya dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah untuk firman yang kami sudah mendengarkan hari ini agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang kami ingin mengangkat pokok-pokok doa. Yang pertama, kita ingin mendoakan untuk kawan-kawan kami yang di Afghanistan. Mari kita angkat pokok doa yang pertama. Yang kedua, kita ingin mengangkat pokok doa untuk Indonesia agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan ya, mari kita angkat pokok doa yang kedua. Mari kita angkat pokok doa yang ketiga kami untuk gereja kita.
Yang terakhir, mari kita doakan keluarga dan teman-teman kami yang dekat maupun jauh agar mereka dapat melewati kesusahan-kesusahan mereka dan memberikan pertolongan dan kekuatan. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan teman-teman kami yang tidak hadir pada saat ini dan juga untuk Ko William yang sudah membawa firman Tuhan hari ini agar pelayanannya diberkati dan pelayanannya dapat memperbesar dan memperkuat kerajaan-Mu ya Tuhan. Terimalah doa kami yang tidak sempurna ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman boleh masuk ke breakout room ya. Di-accept aja kalau ada notifnya. Halo Jennifer, Jennifer bisa masuk breakout room.
Oh, halo. Kak, mana lagi? Masih ada Cinat ya? Iya, masih pada di breakout room. Tunggu ya 2 menit lagi nanti ditutup breakout room. Masih ada 4 grup lagi. Kalian lagi di mana, Andre sama Elvis? Lagi di rumah Elvis. Oh, di rumah Elvis. Keren. Masukan sebelah-sebelahan. Nah, dia mau ke gereja Totalitas. kan? Tadinya mau di mana? Mau di gereja. Terus gimana, Fis? Terus karena ya panik ya. Karena Panik. kesiangan. Kesiangan jadi ya. Oh, Dia di rumah Elvis. I see. Ya, apa. Gila lagi di mana? Lagi nggak lagi di rumah. Lagi di luar. Pakai masker nih. Gue di gereja. Oh, abis layanan. Enggak ada satu hal. Bosan dia di rumah. Waduh. Rame kan di sana harusnya. Oke, aku tutup ya. Nah, teman-teman, ayat persembahan kita tuh terambil dari Yunus 2 ayat 9. Kita dulu ya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan melalui kolom chat, link kayaknya ya. Dibantu. Ya, dibantu. Terus lanjut. Ya udah. Nyanyikan. Siapa judulnya? Gitu. Sambil menyanyikan lagu Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku
Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Berkatilah kami semua yang ada di sini. Berkatilah kami yang telah memberi atau tidak memberi. Semoga persembahan ini bisa memuliakan namamu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Amin. Oke ya. Teman-teman, gimana khotbahnya hari ini? Asik ya? Bagus ya? Kok Williamnya udah cabut ya? Udah. Oh, udah cabut. Oke ya. Nah, sekarang kita mau coba tanya 2 orang kali ya, Fis? Ya, doang. 2 orang buat apa sih yang kalian dapetin hari ini khotbahnya gitu. Oke, yang pertama gue pengen nanya yang namanya ini nih, titik. Yang cuma titik. Titik ini siapa ini? Nama yang kasih titik. Ayo yang titik, boleh ngomong. Apa yang kamu dapetin? Ini titik. Iya, nggak tahu nih titik. Makanya sambil mau kenalan. Titik. Yang titik tidak menjawab. Oke, Fis. Kita ganti orang ya, Fis. Nggak ada lah. Kepada ini deh. Mana nih? Ada Chelsea gak? Chelsea Tenisa ada gak? Ya, ada apa? Nah, ayo coba apa yang kamu dapetin sama khotbah hari ini gitu, tentang kuasa doa. Yang saya dapetin itu kayak kalau berdoa itu kita bukan kayak seolah-olah nuntut apa yang kita mau ke Tuhan gitu, tapi lebih ke berdoa supaya apapun yang kita lakukan itu sesuai sama kehendak Tuhan. Kayak gitu sih. Udah? Oke, thank you. Oke, yang satu lagi Elvis pilih deh, cowok ya? Cowok. Robi cowok bukan ya? Cowok ya. Robi. Ayo Robi. Namanya sih bener cowok. Parah sih. Robi. Robi kalau mau lihat chat juga nggak apa-apa sih. Ya chat aja nggak apa-apa sih. Ya, bisa yuk Robi. Biar lebih. Robi. Oke, kita ganti orang lagi, Fis. Ya, ganti lagi ya. Pilih Fis, cowok Fis, satu lagi. Yang kira-kira ini Fis, yang kita kurang kenal nih. Ini aja nih. Kiki. Hah? Bawah tuh. Oke, Kiki. Coba. Kiki ini cewek kayaknya deh. Cowok sih harusnya itu. Aduh. Cuma saya ada nama Kiki. Kiki. Oh, Kiki cowok, maaf ya. Ayo Kiki, apa yang kamu dapetin hari ini? Ketik aja lah, ketik. Sedih banget biar Fis, gak kita. malu. Oke ya, kita ganti orang lagi Fis. Nah, ganti ke ini aja, gue yang pilih nih, kayaknya mau nih. Rian. Ini Kiki udah nih. Udah. Oke, beruntung sekali Rian ya. Oke, yang saya dapetin, doa tidak hanya sekedar permintaan, tetapi membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Oke, thank you ya Kiki. Thank you. Oke teman-teman, gue pengen share sedikit yang gue dapet ya. Gue suka banget sama kalimat yang tadi. Kita tuh nggak bisa ubah rencana Tuhan gitu. Kita tuh nggak bisa ubah rencana Tuhan. Apa yang Tuhan udah siapin di hidup kita tuh, ya itu emang udah rencana Tuhan gitu. Kita nggak bisa nuntut untuk Tuhan, gue mau dong ubah
ubah hidup gue jadi seperti ini gitu, nggak bisa. Tapi melalui doa teman-teman, ternyata emang kita tuh yang harus diubahkan gitu. Tuhan tuh pengen kita yang diubahkan, bukan kita yang mau rencana Tuhan tuh diubah gitu. Itu sih teman-teman yang gue dapat ya. Sebenarnya banyak banget yang kita bisa pelajarin ya hari ini. Ya, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, lagu yang sangat indah ya teman-teman. Yuk kita mau minta Ko Evans untuk tutup dalam doa. Mari teman-teman kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mohon Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk persekutuan kami dengan teman-teman. Kami senang kalau ketemu teman-teman pada pagi hari ini. Tapi lebih lagi kami juga senang sekali ketemu Tuhan. Melalui firman-Mu kami diingatkan untuk kami belajar berdoa Tuhan. Karena berdoa bukan inisiatif kami, tapi Tuhan yang memulai dan kami mau membangun hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh menjalankan kehidupan kami sehari-hari dengan hikmat dan berkat daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita sekalian damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu teman-teman. Suaraku kedengeran jelas. Jelas. Oke, thank you. Jadi aku ngebacain warta lisan minggu ini tanggal 29 Agustus 2021. Boleh diperhatiin ya teman-teman. Biar nanti kalau minggu depan kalian kalian tahu. Oke, jadi tema ibadah kita hari ini kuasa doa dibawain sama Kak William Andreas. Untuk minggu depan, tema kita ada percaya atau sebatas keyakinan yang dibawakan nanti sama Ibu Yunatia Jojo. Nextnya, ini job pengurus dan pemusik minggu ini. Pemimpin liturginya ada Andre dan Alvis. Baca wartanya ada aku sendiri. Doa syafaat tadi dibawakan sama Naftalia. PIC hari ini ada Yohana, pianisnya Cijela, dan singernya ada Ella. Oke. Nah, untuk pemimpin breakout room hari ini ada Koas tadi, tapi digantikan sama Ko Evans, ada Ko Edi, Cenat, ada Angela, Naftalia, Sony, Andre, dan Alvis. Nah, untuk minggu depan sendiri itu pemimpin liturginya ada Cilika sama Devina Marcelli ya. Baca wartanya ada Amel, doa syafaatnya ada Chelsea nanti, PIC minggu depan ada Ella, pianisnya ada aku, kajonnya ada Yoel, dan singernya minggu depan akan ada Jezreel. Nah, ini job untuk pemimpin breakout room minggu depan ada Amel, Natania, Chelsea, Olin, Gustin, Erik, sama Anius. Oke, PD-nya jam 7.50 ya teman-teman. 8.50 maksudnya, salah. 7.50 kepagian. Oke, untuk pembinaan minggu ini, pra-A ada The Man of Sin, dibawain sama Kotoni Gunawan. Kelas A ada doa, dibawain sama Pendeta Lina. Sorry, itu typo. Untuk kelas B-nya minggu ini ada KTB ya. Boleh dicatin Koko Cici pembimbingnya, ajakin KTB. Kelas C ada perkabaran Injil part pertama, dibawain sama Pak Budiman. Nah, untuk minggu depan, Ra-A bakal seru nih, bakal seru-seruan. Kalian bakal main games bareng untuk minggu depan. Kelas A akan belajar tema Having a Quiet Time atau saat teduh, dibawain sama Ko Renaldi nanti. Kelas B ada relasi lawan jenis, dibawain sama Ko Jeffrey Lee. Dan untuk kelas C ada perkabaran Injil part 2, dibawain sama Pak Budiman. Oke, jadi sekian warta lisan minggu ini. See you next week teman-teman. Love you. Bye.